Ya, Bang Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim, Bang. Ya, silakan Bang Zahid. Di Amerika, Bang, ya? Kenapa memangnya? Ya enggak, saya juga di Amerika, Bang. Betulan lagi pulang sih sebenarnya sekarang. Lagi pulang. Ya. Gimana, Bang? Jadi, ya, Abang kan kalau saya lihat daripada semua diskusinya itu kan selalu mempermasalahkan kata Rob, ya. Enggak mempermasalahkan, Bang. Saya tidak Enggak, mempermasalahkan. maksudnya Saya karena di dalam memberikan suatu pengertian. Oke, Abang memberikan pengertian. Rob itu artinya berapa? Ada berapa, Bang? Bang, kita nggak bisa terjemahan, Bang. Oke, di sini saya mau lihatkan ya, Bang, ya. Sebelum kita membicarakan terjemahan, oke, silakan. Ini bukan terjemahan, Bang. Ini silakan. dari kamus Arab ya, kamus Arab, bahasa Arab ya. Di sini dijelaskan, memang kata Rob itu pada mulanya sebenarnya adalah dua makna. Yang pertama adalah apa? Sayyid atau pemilik sesuatu. Sayyidu malikus syai'i. Kalau ada orang mengatakan Rabbul Bait, itu artinya adalah pemilik rumah. Di sini dijelaskan semuanya. Ada di dalam Mu'jam atau kamus bahasa Arab. Silakan teman-teman cari kamus bahasa Arab namanya Mu'jam. Di kamus Al-Ma'ani juga ada. Kemudian yang kedua apa? Ilah. Tetapi di sini kenapa diartikan Bang, sebagai bahas ilah? fokus Rob dulu, Bang. Jangan kemana-mana, biar Ya kita ini nggak Rob, melebar. arti dari kata Rob ini Oke. kata Rob ini loh. Oke, Ini. sudah? Nih saya mau lihatkan ya. Ini ini Rob. Jadi artinya memang ada dua. Oke, sudah? Pemilik atau tuan, yang kedua adalah Tuhan. Lah, konteksnya saya mau jelaskan kepada Abang, Silakan. kenapa di surat Yusuf itu mengatakan innahu rabbi? Karena jelas Yusuf itu adalah budak daripada Raja Aziz. Raja Aziz itu adalah tuannya. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 21 itu dijelaskan juga bahwa Yusuf itu dijual kepada suaminya Zulaikha. Baik. Makanya jelas, Bang. Jadi kalau mengatakan Rob, ya Rob mereka. Rob itu. Robnya kenapa? Sebagai pemilik. Kan artinya memang pada awalnya adalah pemilik. Makanya ketika ada orang mengatakan Robbul Mal, pemilik harta. Robbul Balik dulu, Amal, Bang, kameranya, Bang. pemilik dari Kameranya pekerjaan. dibalik dulu. Oke, Oke. silakan. Nggak, Oke, ini jelas ini. Kalau masalah kayak gini, ini kan yang permasalahannya di sini kan kita tidak bisa kemudian menyamakan dengan kurios. Saya punya, Bang. Tenang dulu, tenang. Sudah? Udah enggak, selesai Abang, kita enggak. Rob dulu? Ya, sudah selesai Oke. dengan Rob. Baik, Tapi jadi saya juga mau intinya- tunjukkan. Waduh, saya juga mau saya boleh tunjukkan ngomong belum? dari break. Apakah saya boleh bicara? Oke, silahkan. Baik. Sebenarnya Anda setuju dengan saya bahwa kata Robbi di situ ditujukan kepada Al-Aziz Pemilik. atau Ya, pemilik. suaminya Zulaika. Pemilik, betul. Kan pemilik. Baik. Tuannya, dia seorang budak, Bang. Pada saat itu dia seorang budak. Kalau Waduh. Abang tahu ceritanya Nabi Yusuf, Apakah saya Abang boleh tidak akan bicara? memelesetkan hal itu. Apakah saya boleh bicara? Silahkan. Enggak, ini serius. Ini biar kita itu tidak dibodoh-bodohi dengan sebuah kata, karena itu Iya. bahasa. Dan itu Makanya jelas. sudah selesai belum? Biar gantian saya. Silahkan. Kalau gantian saya, biarkan saya bernarasi, oke? Oke, silahkan. Baik. Menerasi, Bang. Baik. Jadi Anda setuju dengan saya bahwa kata Robbi di situ ditujukan kepada suaminya Zulaika. Kepada suami Zulaikha. Oke. Karena Rob itu artinya pemilik. Baik. Berarti suaminya Zulaika adalah Robnya Nabi Yusuf, betul? Robnya Nabi Yusuf bisa dikatakan seperti Oke. itu. Allah adalah Robnya Nabi Yusuf juga, betul? Rob Nabi Yusuf dalam arti lain. Oke. Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf di situ? Bukan berarti Robnya dalam arti Berat. kalau mengatakan Ini kalau muslim suruh tambah-tambahan ini nggak ngerti nih kalau muslim. Satu ditambah satu sama dengan satu. Coba Dengerin ada berapa Robnya Nabi Yusuf Kalau itu? saya dengerin dulu. Kalau dia mengatakan Rob diartikan sebagai pemilik budak itu, maka jelas nggak apa-apa. Silahkan mau dia katakan. Pertanyaan Rob saya pada bukan situ. itu, Bang. Pertanyaan saya, berapa di situ Robnya Nabi Yusuf? Oke, saya katakan ya. Tapi jangan dipotong. Rob dalam arti pemilik sebagai budak. Robnya Nabi Yusuf Rob ada cuma berapa, satu. Bang? Tetapi Rob pemilik sebagai Tuhan, berat. pemilik dia, maka dia punya satu.
Sulit, Nah, sulit, ini sulit. tidak ada padanannya bang. Dalam Al-Quran itu abang coba lihat. Allah Bang, la ilaha biar illahu. kita enak. Ilahun itu tidak punya persamaan kata. Inilah makanya, Itu tidak bisa makanya digunakan kalau dalam saya kalimat ngomong, kita jangan sama-sama berdua-dua ngomong. Nanti siapa yang mau didengar? Makanya bang, kan saya katakan tadi, ini yang berjelas ya, teman-teman semua yang ada di bawah, Rob itu memang punya dua makna. Oke, Satunya sekarang apa? saya tanya, Tuhan, berarti sendiri, robnya Nabi atau Yusuf pemilik. berapa? Ya kalau ditanyakan, kalau Rob bermakna sebagai pemilik, sebagai tuan dari Robnya budaknya Nabi Yusuf itu, berapa? tuan dari budaknya itu, maka jelas. Macet ditanya robnya Nabi Yusuf berapa? Aziz itu. Saya cuma mau pesankan begini bang, ketika Ya, kalian kamu kan- bertanya, Oke. ini, Kamu kan selalu menggunakan bahasa Rob. ngomong, Sudah dua-dua dijelaskan, ngomong, Rob itu kan ngomong. punya dua makna. Punya dua makna. Ya sudah, intinya Nabi Yusuf punya dua Rob, betul. Tidak ada kata-kata God di situ. Bedakan Oke. antara God dan Muslim, dan Rob. dengar bang, kita tidak Nah, pakai bahasa itu cuma ada Inggris, kata bahasa kita apa? tidak pakai bahasa Indonesia, kita saya kembali juga ke dalam menggunakan bahasa Arabnya. Indonesia, bang. Dari tadi saya menggunakan bahasa Indonesia, tapi selalu mencoba dipelesetkan. Karena abang selalu mencoba menggunakan kata Rob diartikan seakan-akan begini. Padahal Saya nggak mengartikan, Kak. Saya nggak gini dulu. mengartikan. Nature bahasa itu punya berbeda-beda loh. Kata you dalam bahasa Inggris itu bisa berarti dua. Kamu atau kalian. Itu jangan disamakan. Rob dalam bahasa Arab punya arti dua juga. Oke. Jadi jangan disamakan. Jadi jangan dengan diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Nah, ini seriusan. Abang juga orang Amerika. Saya juga tinggal di Amerika, bang, dari lama, bang. Saya tahu you tetap kamu atau kalian. Kalian itu banyak. Oke. Beda, Nature-nya bang. bahasa itu beda. You satu sama Nah, you banyak makanya beda bang. dalam idiomatic Nah. translation itu tidak diperbolehkan. Iya, Kalau makanya kita nggak usah menggunakan pakai bahasa translation. literal, itu Baik. harus melihat konteksnya. Oke, jadi kita nggak usah Harus pakai melihat terjemahan. konteksnya. Oke, siap. Oke, kita melihat konteksnya. Di situ kan jelas konteksnya. Oke, Karena gini memang saja. Nabi Yusuf itu adalah budak Dia ngomong daripada terus, teman-teman. Raja Aziz. Saya jelaskan kan, biar kamu tidak Saya sudah selalu paham memperhatikan kok. itu. Saya sudah paham. Ya, kalau sudah paham ya udah. Oke. Tidak usah menggunakan kata Berarti roh lagi. pertanyaan saya, Nabi Yusuf punya dua rob, betul? Iya, nggak apa-apa kalau saya katakan. Iya. Tapi sekali lagi garis bawahnya, robnya dia itu sebagai budak. Berarti dia atau musyrik tuan dari nggak? budaknya itu. Oke. Enggak. Dia musyrik Maksudnya nggak ketika kalau dia punya dua menggunakan- rob? Bang, makanya saya katakan tadi rob itu punya dua arti kan. Iya, yang saya tanyakan dia musyrik nggak ketika dia punya Budak dua rob? itu kan sistemnya pemilik. Dulu di Amerika itu kan juga sama. Di Amerika Selatan, di Amerika bagian selatan yang kemudian Jadi bang, saya cuma ingin menyampaikan, Nabi kalian Yusuf punya dua rob, tapi dia tidak musyrik. tidak musyrik. Iya, Karena berarti dia menjadikan manusia sebagai robnya nggak? gini loh. Tenang. Kalau- Berarti dia gini. menjadikan manusia sebagai robnya nggak? Dengerin dulu. Kan saya katakan. Menceret. Lah, iya benar. Kata rob itu memang dijelaskan di Al-Qur'an kan. Iya, Seperti harus ada ketika dalam Nabi misalnya. Yusuf menjadikan Robbul manusia apa sebagai robnya, apakah dia musyrik? Tidak musyrik. Tidak musyrik. Ketika saya Tidak menjadikan Yesus sebagai rob saya, apakah saya musyrik? Musyrik. Kenapa? Karena Yusuf begini. Berat Makanya saya katakan, saudara. konsepnya dulu. Makanya kamu selesaikan. Saya mau selesaikan nggak ngomongnya. Silakan. Kalau kamu mau ilmiah silakan. Saya punya data. Saya sudah tunjukkan datanya. Memang artinya ada dua. Silakan. Nabi Yusuf itu kan memang budaknya Raja Aziz. Dan dikatakan dalam kamus bahasa Arab juga, itu kamus bahasa Arab, terjemah bahasa Arab juga loh, bahwa arti rob itu adalah pemilik. Kenapa dia dikatakan budak? Tuan untuk pemiliknya, misalkan Robbul Mal, pemilik dari harta, Robbul Amal, pemilik dari pekerjaan, Robbul, ya seperti tadi kayak Nabi Yusuf di Al-Quran. Karena tuannya itu Raja Aziz itu memiliki dia sebagai budak dari situ. Oke. Tetapi Raja Aziz itu bukan Rabbul Alamin. Oke. Rabbul Alamin pemilik alam semesta. Di dalam Baik. Al-Quran dijelaskan. Oke. Ya, Sudah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Allah itu pemilik alam semesta. Boleh. Rabbul Alamin kan jelas.
pemilik alam semesta. Tetapi ada satu kata dalam bahasa Arab itu yang menjelaskan perbedaan kata Rob dan lain semacam. Apa? Ilahun. Tidak boleh ilahun. Sebelum kita ke ilah dulu, sebelum kita ke ilah ke Rob. Iya, makanya Allahu la ilaha illa. Sebelum kita ke ilah ke Rob dulu. Makanya seperti itu kan? Lah, enggak. Abang kan selalu mencoba menggunakan kata Rob. Sedangkan kata Rob sudah dijelaskan Bang, tadi ada Anda ini Tuhan, mainnya satu Tuhan sudah memang. jauh, Bang. Anda ini mainnya sudah sampai New York, tapi Sudah remnya nggak jauh, ada. itu memang meternya bahasa Pakai Arab. rem, Juga rem. belajar bahasa Arab, Pakai juga rem, belajar Bang. bahasa Ada Arab. rem nggak? Rem, rem. Rem Gini ada loh, rem? saya contohkan kepada, enggak, saya contohkan satu lagi. Saya contohkan kepada bahasa saya, Bang. Saya orang Madura, Bang. Ketika atau orang Jawa mungkin sama ya. Kata pangeran itu bagi orang Madura itu punya dua arti. Pangeran itu bisa arti seorang raja, tetapi dalam konteks lain pangeran itu bisa artinya Tuhan. Tak sobung pangeran, tade pangeran, tidak ada Tuhan selain angin Allah, bahasa Maduranya, kecuali Allah. Itu sudah jelas konteksnya. Tapi ketika saya mengatakan, hei pangeran Diponegoro, itu jelas artinya adalah raja Diponegoro. Begitu. Jadi ada dua kata. Jadi makanya nature setiap bahasa itu beda. Kalau Sudah. kamu mengatakan berarti kamu punya dua pangeran. Tidak, konteksnya beda. Paham nggak Sudah. maksudnya? Kalau kamu nggak paham berarti kamu perlu sekolah lagi. Iya, Kalau kamu tidak paham, silakan, Bang. itulah yang berusaha dijelaskan orang Kristen Hanya terhadap saya orang Islam. katakan tadi, kalau punya dua makna seperti itu jangan dicampur aduk karena jelas konteksnya di situ. Sudah? Kamu kalau ngomong sama orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, oke silahkan mereka bisa dibodoh-bodohi. Tapi Sudah kalau belum, saya Bang? sudah menunjukkan kamusnya, kamu bisa menunjukkan bodoh-bodohi apa lagi? Sudah. Iya silahkan. Nanti kalau saya bicara dipotong lagi nggak? Enggak, kan kita fokus kepada Rob, kata-kata Rob. Ya sudah, saya jelaskan menggunakan bahasa Arab juga. Jadi kata Rob itu diterjemahkan Tuhan di situ ya? Ada dua, Tuhan sama Tuhan mengerti asalnya itu dari Arab sudah. Oke, baik. Makanya ilah itu tidak ada perbedaan itu saja. Theos itu bukan kyrios. Theos itu beda dengan kyrios, itu saja. Kalau kita kembalikan kepada Alkitab. Dan kyrios dalam Greek to English itu dikatakan hanya punya tiga makna apa? Sir, Master, and Lord. Tidak ada kata God di situ. Itu Sudah? saya punya kamusnya itu. Itu sudah. Sudah? Iya. Masih mau ngomong lagi? Enggak ada. Itu doang. Saya menjelaskan itu doang. Sudah? Iya. Enggak, saya tidak mau bertengkar dengan Katanya siapa-siapa. sudah. Teman-teman. Enggak, gini aja. Katanya Teman-teman tadi mau sudah. dengan siapa, Gimana? silakan. Udah bisa gantian belum? Udah. Baik. Jadi kata Rob di situ diterjemahkan sebagai Tuhan. Tuhan. Oke, Muhammad itu tuannya orang Islam nggak? Oh, bukan. Apa? Karena dia Budaknya tuh- orang Islam? Karena itu lebih kepada Tuhan untuk kepemilikan. Makanya tadi saya katakan Pertanyaan saya, Muhammad itu tuannya orang Islam nggak? Tuhan tapi pakai Sayyid, dia bukan pakai Rob. Karena kenapa? Tuh maksudnya kepemilikan di sini dijelaskan dalam ini, kepemilikan yang itu sifatnya mutlak. Kenapa dia kemudian Nabi Yusuf menggunakan kata Rob di situ? Karena memang dia budaknya. Dulu sebelum dimerdekakan budak itu, Bang, dia itu bisa diapain apa saja budak itu, Bang. Sama kayak di Amerika ketika belum siapa namanya? Sebentar, biar nggak melebar kemana-mana. Yang saya tanyakan begini. Jadi dia mau dibayar. Ini mau masalahnya tidak dia dibayar, ini ngomong terus nih nggak ada remnya ini. Lah, makanya ini Coba, konteksnya Bang. kemana? Kenapa Kenapa Anda Rob? kalau ngomong nggak ada Jangan. remnya? Nah, ini saya jelaskan biar Baik, tidak Anda beli rem diplesetkan dulu lagi. sana. Beli rem dulu di Oke. toko besi sana. Beli Iya. rem. Dari tadi ngomong terus. Tapi intinya sudah kita dapati dari pengakuan dari dia bahwa robnya Nabi Yusuf itu dua. Begitu. Dan kalau orang belajar itu pasti mengakui itu. Dan dia belum belajar lebih dalam untuk mengakui Muhammad robnya umat Islam. Kalau dia belajar, dia akan seperti ini. Si Daman Al-Mantiki. Ya. Jadi saya cuman bilang, stop kau menjadikan Muhammad sebagai robmu, sebagai Tuhan. Karena dia tidak pantas dijadikan sebagai rob. Tidak pantas dia dijadikan sebagai pemimpin junjungan, tidak pantas.
Bagaimana mau kau jadikan junjungan? Nanti Anda jadi tukang kencing. Ayo, kita kasih naik lagi.